Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga sehat dan bahagia semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Yanu di dalam seri belajar dasar manajemen pemasaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang strategi dan konsep dasar segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Tekan tombol subscribe bila belum subscribe, dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. So, let's get started. Nah, tujuan pembahasan kita kali ini atau tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membahas kegiatan-kegiatan pemasaran dalam segmentasi pasar, pentargetan konsumen, dan pemosisian produk. Nah, strategi pemasaran sasaran bahwa kita ketahui bersama saat ini perusahaan menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi keinginan semua pembeli di pasar, atau setidaknya bagi semua pembeli dengan cara yang sama. Jumlah pembeli yang terlalu banyak, terlalu luas, dan memiliki kebutuhan dan praktik pembelian yang sangat beragam. Lebih jauh lagi, perusahaan sendiri memiliki kemampuan yang sangat beragam dalam melayani pasar. Nah, dibutuhkan biaya dan tenaga yang besar untuk melayani semua pembeli dari pasar. Nah, dari sini hampir bisa dipastikan bahwa tidak mungkin melayani pasar secara keseluruhan dengan segala karakteristik permintaannya. Nah, kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai pola, berdasarkan berapa yang dilayani dan bagaimana melayani pelanggan. Nah, pola-pola kegiatan pemasaran itu terdiri atas pemasaran massal, pemasaran berbagai macam produk, pemasaran tersegmen, dan pemasaran mikro. Di mana pemasaran massal itu merupakan pemasaran yang dilakukan secara massal, sesuai dengan namanya, yaitu dengan membuat produk dan jenis yang sama, dan sekaligus mempromosikan serta menawarkan secara massal kepada semua pembeli. Nah, derajat keanekaragaman produk sangat kecil sehingga produk dapat dikatakan sama. Prinsip dalam pemasaran ini adalah salah satu untuk semua. Produk komoditas yang sering menggunakan pola pemasaran ini, misalnya garam, beras, ataupun minyak curah, ataupun LPG, dan sebagainya. Nah, minuman seperti minuman ringan itu juga menggunakan pola pemasaran seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah pemasaran berbagai macam produk. Dalam model pemasaran ini, pemasar memproduksi dua atau lebih jenis produk. Nah, untuk memenuhi selera konsumen yang berbeda dan berubah setiap waktu. Kemajuan teknologi produksi itu juga mengakibatkan banyak perusahaan saat ini menggunakan pola pemasaran berbagai macam produk. Contohnya adalah mie instan, permen, pakaian, aksesoris, dan produk-produk yang lain yang menggunakan pola pemasaran berbagai macam produk atau diversifikasi. Dan selanjutnya adalah pemasaran tersegmen. Pemasaran tersegmen adalah pola pemasaran di mana pemasar mengenali berbagai macam segmen terlebih dahulu, memilih satu atau beberapa di antaranya, dan mengembangkan produk serta bauran pemasaran yang disesuaikan dengan masing-masing segmen. Karena keragaman produk yang ditawarkan adalah mencerminkan segmen yang dilayani. Sebagian besar kegiatan pemasaran adalah dalam pola pemasaran ini. Nah, yang terakhir adalah pola pemasaran mikro. Pola pemasaran mikro merupakan suatu bentuk pemasaran yang terarah, di mana perusahaan menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan dari segmen secara sempit. Bahkan, mereka ini menggunakan jenis pemasaran dengan melayani suatu produk untuk satu konsumen. Produk spesial, di mana produk dan konsumennya khusus, adalah contoh produk yang menggunakan pemasaran mikro. Nah, sebagian besar perusahaan telah meninggalkan pemasaran massal dan menuju ke pemasaran tersegmen. Perusahaan lebih bisa mengembangkan diri dengan fokus kepada satu atau beberapa bagian pasar di mana mereka bisa memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Nah, pemasar dalam memilih segmen yang akan dilayani tentu memerlukan tahapan yang terdiri dari segmentasi, pentargetan, pemosisian pasar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang strategi pertama dari kegiatan segmentasi pasar. Nah, sebagaimana yang saya catat di sini bahwa segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Nah, pasar memiliki jumlah yang sangat besar. Tentu hal ini dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, di mana
Dasar pengelompokannya adalah karena kesamaan kebutuhan, kesamaan karakteristik, atau kesamaan tingkah laku. Nah, kelompok-kelompok yang terbentuk akan memiliki kesamaan yang relatif dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dapat pula secara sederhana dikatakan bahwa segmentasi adalah membagi pasar dari pasar yang semula heterogen menjadi pasar yang menjadi lebih homogen. Heterogen dan homogen adalah dalam pengertian karakteristik dan kebutuhan dari pelanggan serta tingkah laku dari pelanggan tersebut. Nah, pasar mainan anak-anak misalnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan. Kelompok anak tersebut itu memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang sama. Misalnya, kelompok anak laki-laki lebih suka mainan mobil-mobilan, kemudian untuk perang-perangan ataupun mainan-mainan yang bersifat olahraga seperti bola. Sedangkan anak perempuan itu lebih menyukai boneka yang menggambarkan kecantikan atau mainan yang menggambarkan kerja perempuan. Nah, dengan membedakan menjadi dua kelompok tersebut, maka pemasar dapat fokus pada produk yang akan ditawarkan. Nah, dalam melakukan segmentasi, pemasar tentu memerlukan dua keputusan utama, yaitu yang pertama adalah dasar apa yang digunakan dalam melakukan segmentasi, dan yang kedua adalah bagaimana mengembangkan profil masing-masing segmen. Nah, kedua kegiatan tersebut berguna untuk melihat segmen apa saja yang terbentuk dan bagaimana profil segmen yang terbentuk. Gambaran ini tentu bisa membantu pemasar dalam menentukan manakah segmen pasar yang harus dilayani. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan dasar segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini terbagi atas 4 hal utama yang dicatat di dalam video ini ya. Yang pertama adalah segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Di mana segmentasi geografis itu membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, provinsi, ataupun lingkungan. Nah, berdasarkan segmen wilayah ini akan terbentuk misalnya segmen Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian Sumatera, dan seterusnya. Nah, bisa juga berdasarkan lingkungan, maka akan terbentuk segmen pesisir, segmen pegunungan, ataupun segmen dataran. Nah, segmen geografis ini akan bermakna jika produk yang dapat dibedakan berdasarkan unsur-unsur geografis. Misalnya, produk mobil itu dibedakan menjadi mobil untuk daerah pesisir yang bisa tahan air laut, daerah pegunungan yang bisa menanjak, gitu ya. Terus kemudian mobil perkotaan yang digunakan untuk jalanan mendatar. Nah, itu adalah segmentasi geografis. Nah, yang kedua adalah segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, pendapatan, agama, pendidikan, ras, kebangsaan, ataupun generasi. Nah, segmentasi usia dan siklus hidup itu juga termasuk segmentasi demografis yang membagi pasar menjadi kelompok usia dan siklus hidup yang berbeda. Segmentasi yang terbentuk itu dari siklus hidup ini adalah misalnya anak-anak, remaja, dewasa, kemudian dewasa yang masih single, dewasa berkeluarga, ataupun segmentasi yang tua. Nah, ada juga segmentasi jenis kelamin, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan jenis kelamin, yaitu segmen laki-laki dan segmen perempuan. Nah, segmentasi pendapatan itu membagi pasar tentu menjadi kelompok pendapatan yang berbeda. Misalnya pendapatan rendah, pendapatan menengah, ataupun pendapatan tinggi. Nah, sedangkan segmentasi ras itu tentu membentuk segmen berdasarkan rasnya. Misalnya ras Jawa, ras Arab, ras India. Kemudian segmen agama juga akan membentuk segmentasi berdasarkan pada agama. Nah, yang selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Nah, segmentasi psikografis ini membagi pasar berdasarkan kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, ataupun karakteristik kepribadian. Nah, segmentasi psikografis berdasarkan kelas sosial itu tentu terbentuk segmen misalnya kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah. Kemudian gaya hidup yang terbentuk misalnya segmentasi modern ataupun segmentasi konservatif. Nah, segmentasi kepribadian yang terbentuk misalnya segmen ambisius dan segmen introvert. Nah, yang selanjutnya adalah segmentasi perilaku.
Segmentasi perilaku ini membagi pasar berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, manfaat, ataupun respon konsumen terhadap sebuah produk. Segmen yang terbentuk dari dasar manfaat, misalnya segmen yang mengutamakan unsur gengsi, segmen yang mengutamakan faktor harga, segmen yang mengutamakan unsur kualitas, dan segmen yang mengandalkan fungsi. Nah, tentu yang harus disadari adalah berbeda dengan pasar konsumen, pemasaran bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk menetapkan segmen pasar mereka. Nah, pembeli bisnis bisa disegmentasikan secara geografis, demografis, baik industri ataupun ukuran perusahaan, atau lewat pencarian manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, dan status kesetiaan. Tapi, pemasar bisnis juga menggunakan beberapa variabel tambahan, misalnya karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi pelanggan. Nah, tentu tambahan tersebut dilakukan karena karakteristik pasar bisnis yang unit pembeliannya cukup kompleks dibanding dengan pasar konsumen. Nah, penentuan dasar apa yang akan digunakan untuk melakukan segmentasi bergantung dari jenis produk dan karakteristik pasar. Produk pakaian selain menggunakan usia, bisa juga menggunakan kelas sosial. Telepon seluler itu juga bisa disegmentasikan berdasarkan kelas sosial maupun manfaat yang dicari, seperti kecanggihan teknologi yang ada di dalam telepon seluler tersebut. Nah, yang selanjutnya bisa kita bahas tentang bagaimana mengembangkan profil segmentasi. Nah, setelah dasar segmentasi ditentukan dan segmen-segmen telah terbentuk, maka pemasar perlu mengidentifikasi profil dari masing-masing segmen. Profil segmen adalah karakteristik segmen yang memiliki arti bagi pemasaran produk yang dilihat dari berbagai aspek, seperti jumlah, usia, jenis kelamin, pendapatan, penyebaran, dan gaya hidup. Nah, gambaran profil segmen ini tentu harus bisa diketahui ukurannya, besar kecilnya, kemudian potensi dan daya tarik masing-masing segmen pasar. Nah, kemudian mengidentifikasi profil itu juga perlu melihat produk yang ditawarkan agar faktor penentu keberhasilan pemasaran produk dapat dikelola. Misalnya, produk pakaian yang disegmentasikan berdasarkan kelas sosial itu tentu terdapat segmen kelas atas, kemudian segmen menengah dan kelas bawah. Yang selanjutnya adalah profil segmen masing-masing kelas itu juga perlu dilihat dari jumlah, tingkat pendidikan, penyebaran wilayah, penyebaran usia, perilaku pembelian, sekaligus pendapatan. Nah, tentu gambaran profil bisa menentukan bagaimana memasarkan produk kepada mereka. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan syarat-syarat efektivitas segmentasi yang terdiri dari 4 hal yang dicatat dalam video ini. Yang pertama adalah dapat diukur, dapat dijangkau, berjumlah lebih besar, dan dapat dilaksanakan. Nah, dapat diukur ini, ukuran daya beli dan profil segmen dapat diukur sehingga dapat diketahui potensi pendapatan yang bisa diperoleh perusahaan. Kemudian dapat dijangkau, segmen pasar ini dapat dijangkau dan dilayani secara efektif oleh sumber daya yang dimiliki oleh pemasar. Terlalu jauh penyebarannya, terlalu sulit menjangkaunya, atau menemukannya akan membuat segmentasi menjadi tidak efektif. Nah, yang selanjutnya adalah berjumlah lebih besar. Nah, segmen pasarnya cukup besar atau cukup memberi keuntungan bila dilayani. Nah, ukuran segmen yang kecil tentu mengakibatkan nilai ekonomi segmen tidak cukup menarik. Jika dilayani, tentu akan merugikan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah dapat dilaksanakan. Program efektif yang dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut sehingga bisa dilaksanakan. Nah, oke guys, itu tadi syarat-syarat efektivitas segmentasi. Nah, sekarang kita masuk ke question of the day number 1. Jadi jawab di kolom komentar pertanyaan tentang syarat efektif mana yang paling mudah dijalankan oleh perusahaan dan kenapa hal itu terjadi. Oke, silakan jawab di kolom komentar ya guys. Oke, kita lanjutkan dalam pembahasan penentuan target pasar. Nah, penetapan target pasar adalah proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa segmen pasar untuk dilayani. Nah, ada dua
besar yang ada di dalam penentuan target pasar. Yang pertama adalah mengevaluasi segmen pasar dan memilih strategi cakupan pasar. Nah, yang pertama adalah mengevaluasi segmen pasar. Mengevaluasi segmen pasar berarti membandingkan segmen-segmen yang terbentuk berdasarkan kriteria tertentu agar diketahui segmen mana yang menarik dan segmen mana yang akan dilayani. Paling tidak di sini dicatat 3 hal penting untuk diperhatikan dalam mengevaluasi segmen pasar, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Di mana ukuran dan pertumbuhan segmen yang tinggi itu tentu memberikan daya tarik yang tinggi. Semakin besar ukuran segmennya dan semakin tinggi pertumbuhannya, berarti semakin banyak konsumen yang berada dalam segmen tersebut dan tentu meningkatkan potensi penjualan produk. Berapa jumlah anggota segmen yang dianggap besar itu tentu bergantung pada jenis produk yang dipasarkan. Nah, yang kedua adalah daya tarik struktural segmen. Daya tarik struktural segmen ini tercermin pada bagaimana segmen dilayani oleh pesaing. Apakah segmen tersebut telah ada yang melayani, kemudian apakah segmen telah memiliki loyalitas yang kuat terhadap pesaing, kemudian berapa jumlahnya dan bagaimana mereka melayani, kemudian struktur industrinya seperti apa, apakah pembeli lebih kuat atau penjualnya lebih kuat. Segmen yang menarik adalah jika pesaing dan substitusi produk tidak ada, dan penjual lebih kuat dibandingkan dengan pembeli. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Tujuan dan sumber daya perusahaan itu mencakup kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jika segmen yang dilayani sesuai dengan kekuatan dan sumber daya perusahaan, maka segmen tersebut tentu menarik bagi pemasar. Hal ini disebabkan perusahaan bisa memanfaatkan sisi kuat yang dimiliki untuk melayani kebutuhan segmentasi pasar. Nah, ketiga faktor tersebut dibandingkan pada segmen-segmen yang sudah terbentuk, sehingga dapat diketahui bagian pasar mana yang lebih menarik dan bagian pasar mana yang kurang menarik. Nah, serta bagian pasar mana yang tidak menarik. Nah, pertimbangan lain yang perlu ditambahkan dalam mengevaluasi segmen bergantung pada kepentingan pemasar masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah memilih strategi melingkup pasar atau strategi cakupan pasar. Nah, pendekatan dalam memilih pasar sasaran mana yang harus dilayani dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pemasaran tanpa diferensiasi atau tanpa pembedaan, kemudian pemasaran terdiferensiasi atau terkonsentrasi, dan pemasaran dengan pembedaan atau pemasaran terkonsentrasi. Nah, pemasaran tanpa pembedaan itu mencakup strategi peliputan pasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar. Pasar tidak bisa dibedakan dan dianggap sama, dan penawaran produk juga dibuat sama, serta keseluruhan kegiatan pemasaran dapat dilakukan tanpa pembedaan. Nah, yang selanjutnya adalah pemasaran terkonsentrasi. Strategi peliputan pasar di mana perusahaan memutuskan untuk mencari pangsa pasar yang besar dalam satu atau beberapa segmen pasar. Nah, di sini tidak semua segmen dilayani kecuali yang dipilih oleh perusahaan. Pemasaran dengan pembedaan itu mencakup kegiatan di mana perusahaan memutuskan untuk mengelompokkan pasar dalam beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk masing-masing segmen. Nah, setiap segmen ini memerlukan produk dan kegiatan pemasaran yang berbeda. Nah, tentu perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor ketika memilih strategi melingkup pasar atau strategi cakupan pasar. Nah, strategi mana yang paling baik dari 3 strategi tersebut itu bergantung pada faktor-faktor ini, yaitu sumber daya perusahaan, variabilitas produk, tahap siklus hidup produk, dan strategi pemasaran pesaing. Nah, semua faktor perlu dilihat dengan cermat, dipertimbangkan manakah yang paling perlu dan manakah yang kurang perlu. Nah, itu tadi adalah penentuan target pasar. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang pokok bahasan ketiga dalam video ini, yaitu pemosisian pasar atau positioning. Nah, selain memutuskan segmen pasar mana yang akan menjadi sasarannya, perusahaan perlu memutuskan proporsi nilai dan posisi apa yang ingin ditempati oleh perusahaan dalam segmen tersebut. Proporsi nilai menunjukkan bagaimana perusahaan akan menciptakan nilai yang berbeda untuk segmen yang berbeda di pasar sasaran. Di posisi produk di sini adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen pada
atribut penting dari produk itu yang dimiliki, atau tempat di mana produk dibedakan dalam benak konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, pembeda dan pemosisian pasar itu perlu dilakukan oleh karena banyak produk di pasar, sehingga tentu sulit mengenalkan produk kepada konsumen jika tidak melakukan pembeda produk yang dikomunikasikan kepada konsumen. Nah, konsumen setiap akan membeli barang tentu akan menghadapi banyak sekali pilihan produk, sehingga mereka juga akan sulit mengidentifikasi produk yang sebenarnya akan dibeli. Nah, pemosisian pasar di sini adalah mengatur agar suatu produk itu bisa menduduki tempat yang jelas, berbeda dan dikendaki relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen sasaran. Nah, untuk mencapai pemosisian pasar, maka perlu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, langkah-langkah tersebut adalah menganalisis posisi pesaing, kemudian menawarkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif, menyesuaikan elemen bauran pemasaran dengan segmen yang dituju, dan mengevaluasi respon pasar sasaran, serta memodifikasi strategi jika diperlukan. Nah, dalam hal menganalisis posisi pesaing, pemasar dalam merencanakan strategi pemasaran dengan pembedaan perlu mempersiapkan peta pemosisian perseptual yang memperlihatkan persepsi konsumen tentang merek tertentu dibandingkan dengan produk pesaing dalam dimensi tertentu. Nah, dalam pemosisian itu tentu kelihatan di manakah posisi merek yang satu dibandingkan dengan merek yang lain. Dengan peta tersebut tentu diketahui di manakah produk bisa ditempatkan sehingga dapat dipersepsikan berbeda oleh konsumen. Nah, yang kedua adalah menawarkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Nah, menawarkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif dimaksudkan agar menunjukkan mengapa konsumen perlu memilih produk yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing. Nah, produk yang hanya mengikuti produk lain atau kurang memiliki perbedaan dengan produk pesaing itu tentu sulit memberikan pembeda di depan konsumen. Nah, keunggulan kompetitif tersebut bisa dalam bentuk citra merek yang baik, kemudian kualitas yang tinggi, harga yang lebih murah, layanan yang lebih baik, produk yang lebih unik. Nah, keunggulan kompetitif inilah yang akan menjadi titik tolak pemasar dalam menerapkan strategi pemosisian pasar. Nah, yang ketiga adalah menyesuaikan elemen bauran pemasaran dengan pasar yang dituju. Nah, sekali keunggulan kompetitif itu dimiliki oleh perusahaan, selanjutnya perusahaan perlu menyesuaikan elemen bauran pemasaran seperti dinamika bauran produk, harga, promosi, ataupun distribusi untuk secara bersama-sama mengkomunikasikan pembeda produk dibanding pesaing kepada konsumen. Nah, kesemua elemen produk ini perlu dilihat secara integratif sehingga dapat mengkomunikasikan hal yang sama dan fokus pada kesan tertentu secara terus-menerus dalam intensitas yang tinggi. Desain kemasan dan label produk secara konsisten itu juga bisa mengkomunikasikan posisi produk. Harga dan komunikasi harga juga mendukung posisi tersebut. Nah, seluruh elemen saluran distribusi itu juga menegaskan dan membuktikan pada posisi produk, promosi yang baik, promosi yang berbentuk iklan, kehumasan, penjualan pribadi, dan juga mengkomunikasikan hal yang sama. Nah, dengan cara itu, komunikasi posisi produk itu juga dapat terus dilakukan dalam menentukan jangkauan yang luas dan fokus. Nah, yang selanjutnya nomor 4 adalah mengevaluasi respon pasar sasaran dan memodifikasi strategi jika diperlukan. Nah, bila bauran pemasaran itu telah dijadikan dan komunikasi tentang posisi produk dilakukan, pemasar perlu memantau respon konsumen atas komunikasi yang dilakukan. Nah, dengan memantau hal ini tentu bisa diketahui bagaimana produk dikesankan atau dipikirkan oleh konsumen dan dibedakan dengan pesaing. Nah, ketidakjelasan posisi produk di benak konsumen itu perlu diidentifikasi sejak dini agar langkah selanjutnya dapat dilakukan. Nah, kesan mendua dari produk atau tentu bisa mengurangi efektivitas pemosisian produk. Dalam perjalanannya, dapat juga memunculkan pesaing dengan strategi pemosisian yang sempurna sehingga bisa mengaburkan posisi produk.
Nah, dalam hal ini, perusahaan perlu memodifikasi strategi pemosisian produk. Nah, itulah pemosisian pasar dan kita masuk ke question of the day number 2. Nah, silakan jawab di kolom komentar untuk pertanyaan berikut ini, yaitu langkah pemosisian pasar manakah yang paling berat untuk dilaksanakan oleh perusahaan dan kenapa hal itu terjadi. So, itulah tadi pembahasan kita tentang strategi dan konsep dasar dari segmentasi, targeting, and positioning. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan tekan tombol subscribe bila memang belum subscribe dan tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. So, have a nice day dan semoga sehat selalu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.